ini sangat jarang bagi saya ya. Mungkin bagi teman-teman tuh sering berkumpul bersama. Tapi dengan segala keterbatasan waktu yang saya miliki, saya agak bukan agak lagi jarang banget ketemu teman-teman, sehingga di momen ini telah mempersatukan, telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa bersilaturahim dengan teman-teman semua. Karena biasanya kalau dikumpulkan dengan saya, ada yang dikatakan Kang Faisal ya. Biasanya teman-teman, yuk kumpul bareng Kang Mama, langsung deg-degan ya. Karena pasti dicarekan biasanya. Tapi untuk hari ini, alhamdulillah bukan itu ya. Dan seperti yang dikatakan oleh ketua panitia tadi selaku mujabir, bahwa ketika seseorang diamanahi untuk berperan sebagai apapun itu, dalam pelaksanaannya, yang kebetulan mungkin qadarullah saya sebagai pimpinan yang mana memang harus memiliki banyak peran di situ. Jadi ketika saya menasihati teman-teman, memarahi teman-teman, atau memberikan apresiasi dan reward, itu bukan dari diri saya pribadi, tapi saat itu saya sedang menjalankan peran sebagai seorang pimpinan. Kalau secara pribadi, ya tentunya saya juga sama dengan teman-teman, sahabat semuanya, satu rekan perjuangan dalam menimba ilmu di rumah yatim dan habis Quran Madani. Kemudian yang selanjutnya saya hari ini merasa bangga itu karena tadi ya, teman-teman angkatan 7 khususnya alhamdulillah sudah berhasil menutup satu bab perjalanan hidupnya, yang nantinya dalam hidup tentunya ada banyak bab sampai akhirnya di surga nanti. Hari ini teman-teman sudah menyelesaikan satu bab perjalanan hidup, yaitu perjalanan belajar, kemudian pengabdian. Ini tentunya sesuatu yang sangat luar biasa dan perlu dibanggakan ya. Karena dari beberapa ratus orang saat itu di tahun 2020 mendaftar ke Madani, itu hanya teman-teman lah yang terpilih. Yang dipilih bukan oleh tim penyeleksi sebenarnya, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dipilih untuk menjadi bagian dari keluarga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Itu yang perlu kita banggakan pada diri kita saat ini gitu. Kemudian juga jangan merasa kecil atas pengabdian yang teman-teman lakukan selama 1 tahun penuh ini, 4 tahun pembelajaran, kemudian 1 tahun pengabdian. Karena satu tindakan atau satu ilmu yang teman-teman berikan kepada adik-adik teman-teman semua, kemudian satu keteladanan yang teman-teman berikan kepada adik-adik semua, itu merupakan sebuah investasi pahala yang mungkin saat ini tidak akan terasa, tapi nanti di akhirat akan menjadi pahala yang luar biasa yang bisa kita petik, yang bisa kita kita rasakan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiganya ya sedih itu tadi ya. 5 tahun bersama Kang Faisal itu luar biasa ya. Dari yang tadinya kecil sekarang sudah besar. Yang tadinya kecil sekarang sudah besar. Akhirnya kita bisa apa ya? Ya mungkin nanti kedepannya kita bisa nostalgia kembali ya. Mudah-mudahan perpisahan ini hanya terbatas ruang dan waktu saja, hanya terbatas pada jasad saja, tetapi hati kita tetap satu mudah-mudahan ya. Nanti setelah teman-teman pun tidak dimadani lagi, tidak tidak satu atap lagi bersama kita, tapi hati kita masih tetap satu atap mudah-mudahan ya. Silaturahim kita tetap tidak putus. Teman-teman tetap menjaga silaturahim. Kang Henry nanti walaupun sudah di mana, sudah di alam kubur ya, saya sudah kembali ke rumahnya lah gitu ya, tapi sesekali datanglah ke sini. Tapi kalau udah di alam kubur jangan datang lah ya, nanti kasihan nih si akang ini nanti lari-lari.
Gitu. Jadi kalaupun udah pulang, udah dimanapun berada, udah sukses nantinya, jangan lupakan kami di sini. Terus doakan kami, jaga silaturahim juga. Sesekali tengoklah adik-adik tercinta di sini, karena pasti kita semua akan merindukan teman-teman. Tentunya dalam 5 tahun kebersamaan ini banyak hal yang kita lewati bersama, suka, duka, eh, bangga, kecewa, tentunya selalu dan pernah kita alami bersama. Saya perwakilan dari lembaga, dari Rumah Quran Madani khususnya, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam 5 tahun kebersamaan kita ini begitu banyak kekurangan yang Madani berikan. Banyak ekspektasi luar biasa yang teman-teman bawa ke sini ternyata tidak kalian dapatkan di sini. Beribu-ribu mohon maaf dari kami semua, karena tentunya kami pun di sini masih belajar dan terus belajar untuk bisa memperbaiki diri, membawa Madani ini sebagaimana visi dan misinya, yaitu mencetak generasi Quran. Mudah-mudahan teman-teman pun ini adalah bagian dari keberhasilan, salah satu keberhasilan yang sudah para pengurus torehkan. Nanti teman-teman pulang sebagai agen perubahan, sebagai agen perubahan di lingkungannya, di masyarakat maupun di umat Islam pada umumnya. Itu saja ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti setelah beres ini, saya pengen ada kumpulan ya, entah nanti malam mungkin atau besok. Ada saya rasa teman-teman setelah perpisahan gak langsung balik kan ya. Nanti kita mungkin saya tidak bisa ikut sekarang sampai beres ya. Jadi musafahnya nanti palingnya dengan saya kita agendakan sampai pembagian ijazah. Itu saja mungkin ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dan untuk adik-adik dulu nih sebelum saya tutup, jagalah ilmu dan keteladanan yang telah diberikan oleh kakak-kakak teman-teman. Hargai setiap doa, nasihat, dan berbagai ilmu yang sudah diberikan oleh kakak-kakak tingkat teman-teman, yang mudah-mudahan itu semua bisa menjadi pahala jariah untuk kakak-kakak tingkat teman-teman semua. Ya, terus semangat belajar, jadikan motivasi dan inspirasi dari kakak-kakak semua yang telah melewati masa pendidikan di sini yang tentunya tidak mudah. Mereka saja bisa, teman-teman pun pasti bisa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya masih diberikan waktu ya 3-5 menit, masih boleh ya? Boleh. Oke. Saya lihat di Instagram memang ada pesan-pesan dari para santri ya. Tapi orangnya udah ditunjuk saya lihat ya. Nah mungkin tidak semua orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesan kebersamaan kita selama ini dengan para santri pengabdian. Barangkali ada yang mau boleh, tapi di luar orang yang sudah ditunjuk, menyampaikan kesan terbaiknya. Apa keadaan yang memorable banget gitu ya antara teman-teman dengan para santri pengabdian ini. Dari Ikhwan satu, dari Akhwat satu. Tapi tolong lemati pesan-pesan yang benar-benar mendalam. Terus kalau saya saya masih ingat banget itu udah jangan saya sampaikan lagi lah, sok dari teman-teman. Enggak. Saya mau. Nah ya Fauzan Azimah deh. Karena Fauzan Azimah saya rasa yang paling lama bareng teman-teman. Benar ya? Dari awal kalian masuk Fauzan Azimah udah datang, ada kan? Masih kecil benar. Saya masih ingat Fauzan masih seperti gini. Iya. Oke, ayo Fauzan. Di sini bareng saya. Masih SD benar. Sekarang udah setampan ini. Masya Allah.
Tari ahwatnya yang paling lama bareng dengan satu. Betul betul. Saat itu ya, Sophie, Rista, siapa lagi ya? Fauzan, Memeng. Dulu Sophie, Rista tuh masih bisa saya gandeng. Sekarang nggak mungkin saya gandeng. Udah parawan sekarang. Nah, benar Sophie boleh maju Sophie. Ayo. Ayo. Walaupun cuma satu patah kata. Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya dan perwakilan dari Santri kita berdengar melakukan kita semua pada angkatan 7. Pokoknya kita semua punya salah dan salah tuh yang pertama kesini masih kecil sampai sekarang pada angkatan 7 yang dimaafkan dan masih juga pemberian di sini pada angkatan 7 mohon dimaafkan. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, pada pagi ini kita semua masih bisa berkumpul. Kita semua masih bisa menghirup udara yang segar. Masih bisa apa? Masih bisa apa, Ikhwan? Masih bisa apa tadi? Menghirup udara yang. Oke, teman-teman, Ikhwan. Siapa yang namanya? Siapa di pinggir party itu siapa namanya? Raihan. Raihan, terang ke ieu teh nuju aya acara naon? Kalepasan naon? Kalepasan manuk? Hah? Kalepasan angkatan 7. Ya, janten sadayana semuanya tahu bahwa hari ini pagi ini kita sedang melaksanakan kegiatan pelepasan atau kita perpisahan ya. Oke, kita semua di sini kurang lebih saya dengan angkatan 7 5 tahun kita bersama-sama di sini di Rumah Quran Madani. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman khususnya angkatan 7 yang telah mengikhlaskan, sama-sama kita ikhlaskan diri selama 5 tahun kemarin belajar di sini, kita menimba ilmu di sini, mendapatkan pengalaman di sini, baik yang menyenangkannya dan yang tidak menyenangkannya, kita sama-sama dapatkan di sini. Mudah-mudahan ini bukan menjadi awal yang buruk, bukan menjadi suatu hal yang akan merugikan, tetapi akan menjadi langkah awal untuk menuju suksesan dunia dan akhirat. Teman-teman khususnya angkatan 7, kami perwakilan dari pengurus mohon maaf apabila selama teman-teman di Rumah Quran Madani ada makanan, ada peralatan, ada sesuatu hal yang sempat makanan kami makan tanpa izin teman-teman, ada pakaian, sandal, atau apapun itu yang kami pakai tanpa sepengetahuan teman-teman, kami mohon keikhlasannya, kami mohon keridhaannya. Mudah-mudahan dan kami berharap
di akhirat kelak kita tidak saling menuntut akan hal itu. Teman-teman semua khususnya angkatan 7 mengikhlaskan dan meredokan hal itu. Teman-teman angkatan 7 mengikhlaskan dan meredokan hal itu. Insyaallah. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan ini tidak menjadi pemberat kita ketika di akhir. Insyaallah kami pun mengikhlaskan apabila tadi ada suatu hal yang tanpa seizin, tanpa kita ketahui, kita ikhlaskan. Begitupun dari saya mewakili dari teman-teman santri yang lain, dari adik-adik kelas, barangkali tadi ada makanan dan peralatan yang dipakai tanpa seizin dan pengetahuan dari teman-teman, kami mohon keikhlasan. Dan kami mohon maaf juga apabila selama masa pendidikan di Rumah Quran Madani banyak hal yang kurang berkenan di hati, banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, banyak hal yang sangat kurang sekali. Kami mohon maaf dan kami juga sangat membuka apabila dari teman-teman khususnya angkatan 7 ada saran, ada masukan untuk kemajuan lembaga Rumah Quran Madani. Teman-teman, dulu saya masih ingat pas ketika masuk angkatan 7 itu banyak lebih dari yang ada di sini. Satu persatu hilang, satu persatu pergi. Nah hari ini bukan satu lagi, bukan seorang, bukan dua orang, tetapi semuanya berat, sedih, karena merasa kehilangan saya coba berusaha untuk saya berharap kita semua walaupun sudah berpisah tidak satu naungan, kita tidak saling melupakan, kita saling jaga silaturahmi kita meskipun kita bukan satu atap lagi, bukan satu lembaga lagi. Teman-teman mau dimanapun, nanti teman-teman mau kemanapun, kita semua tetap keluarga teman-teman. Kita syukur-syukur kita bisa berkumpul. Kalau kita bisa berkumpul, kita harus tetap akur. Tapi kalau terpaksa kita harus berpisah, ya sudahlah. Kita sama-sama saling mendoakan agar semuanya sehat selalu, semuanya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, semuanya selalu dilancarkan rezeki, berkah dalam setiap langkah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Kalau teman-teman pasti semuanya terasa hilang. Itu tadi saya berharap jangan sampai kita saling melupakan, apalagi kita saling membenci satu sama lain. Syukur-syukur akan waktu kita bisa bertemu lagi, kita bisa bersuah kembali. Teman-teman,
Kali terakhir pesan dari saya dan pengurus, kami berpesan apabila nanti teman-teman semua mau dimanapun itu, mau di lembaga manapun, tetap jagalah adabnya, jagalah akhlak. Jangan sampai mencoreng nama Muslim, nama Islam. Kita membawa agama Islam, tetap menjaga akhlak, adab dimanapun teman-teman belajar, dimanapun teman-teman melanjutkan pendidikannya, tetap menjaga akhlak dan adab. Teman-teman, yang kedua, jadikanlah pengalaman-pengalaman yang teman-teman dapatkan di sini selama kurang lebih 5 tahun, baik itu menyenangkan, baik itu membuat kita bahagia, baik itu sebaliknya kita kecewa, kita sedih, kita merasa dihancurkan. Jadikanlah itu pengalaman-pengalaman yang berharga untuk meraih kesuksesan ke depan. Oke teman-teman, mohon maaf saya tidak bisa banyak mengungkapkan, tidak bisa banyak berbicara karena sudah terlampau susah mengucapkan. Mungkin itu teman-teman. Terakhir sekali lagi kami mohon maaf apabila dari saya pribadi dan dari pengurus yang lain dan dari santri-santri yang lain, apabila ada kesalahan, apabila ada tindakan, perkataan yang menyakiti hati, kami mohon maaf, kami mohon keikhlasannya, kita saling memaafkan, kita saling mengikhlaskan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan pengurus Rumah Yatim dan Tahfiz Quran Madani yang telah memberikan nasihat kepada kita semua. Ya, semoga apa yang tadi khususnya Kang Denny sampaikan kepada kita semua itu menjadi motivasi bagi kita, ya, bagi kita semua, wabil khusus untuk santri pengabdian. Ya, semoga seluruh alumni ataupun seluruh santri pengabdian yang telah menyelesaikan tugasnya itu bisa saling menguatkan, itu ya. Terus bersilaturahmi dengan teman-teman semuanya. Mungkin kita lanjutkan kembali untuk acara selanjutnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak tapi suaranya kurang kompak. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pertama dan
yang paling utama. Marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah menciptakan perempuan dan laki-laki, menciptakan langit dan bumi, menciptakan malam dan pagi, dan menciptakan aku dan kamu. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada sang pahlawan revolusi, sang direktur tak berdasi, sang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan menuju zaman para penonton yang tampan dan cantik rupawan. Hadirin, pada kesempatan kali ini berdirinya saya di sini, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit ilmu. Bukan berarti saya yang paling pintar di sini. Bukan berarti saya yang paling hebat di sini. Saya tahu, saya sadar bahwa saya memiliki banyak kekurangan. Di sini, saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa ada satu sifat mulia yang sangat dicintai oleh Allah, namun sangat sulit kita lakukan, yaitu sifat saling memaafkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah disakiti, kita pernah mungkin dikecewakan, bahkan kita pernah diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Ketika hati kita sakit, itu wajar. Ketika hati kita terluka, itu wajar. Tapi Islam mengajarkan kita semua untuk saling memaafkan dan tidak menyimpan rasa dendam sedikit pun. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memberi maaf, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin, ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa orang yang mampu menahan amarah dan orang yang mau memberi maaf kepada orang lain itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, memaafkan itu bukan berarti kita yang lemah. Memaafkan bukan berarti kita yang kalah. Justru memaafkan itu adalah bukti kekuatan dari hati kita. Nabi saja, beliau ketika berdakwah dilempari batu, dihina, bahkan diusir, tetapi beliau tidak pernah menyimpan rasa dendam sedikit pun. Malah sebaliknya, Nabi Muhammad SAW malah berdoa untuk umat tersebut agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan bersama. Rasul saja diganggu begitu berat, beliau mampu tidak menyimpan rasa dendam di hatinya. Lantas mengapa kita yang hanya terluka sedikit, yang hanya sakit hati sedikit, kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Nabi saja loh yang sudah dikatakan bahwa beliau itu adalah yang paling sempurna, tapi masih bisa maafkan kesalahan orang lain. Kenapa kita yang hanya manusia biasa, kita tidak mau maafkan kesalahan orang lain? Hadirin rahimakumullah, ketika kita memaafkan orang lain, maka kita akan merasakan manfaat dari memaafkan itu. Salah satu manfaat yang kita dapatkan adalah kita akan dapat menyehatkan hati dan pikiran kita. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, hati kita akan merasa lebih tenang dan kita tidak terbebani oleh dendam. Selain itu, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak mau mengampuni kesalahan orang, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini jelas bahwa memaafkan kesalahan orang lain itu adalah salah satu jalan agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita melapangkan hati kita dengan memaafkan. Ketika ada yang berbuat salah, jangan malah sibuk menunggu mereka yang meminta maaf. Justru sebaliknya, mari kita membuka hati terlebih dahulu. Mari kita memaafkan mereka terlebih dahulu. Karena sejatinya, memaafkan bukan untuk orang lain, tetapi untuk kesehatan hati kita sendiri. Ketika kita memaafkan, kita akan jauh lebih tenang dan bahagia. Coba kita bayangkan, ketika di dunia ini banyak orang yang mudah memaafkan, maka akan tercipta orang-orang yang saling bahagia dan saling mencintai. Hadirin rahimakumullah, mulai hari ini marilah kita lepaskan semua dendam kita yang masih tersisa di hati kita. Kalau orang itu pernah menyakiti kita, mari kita sebutkan namanya di dalam doa. Sebutkan di dalam hati kita, ya Allah, aku ikhlas, aku memaafkan dia. Dengan begitu kita akan merasakan ketenangan dalam kehidupan ini, dan kita pun akan merasa lebih bahagia. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang mau memaafkan kesalahan orang lain dan diampuni semua dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Aina yang telah menampilkan pidatonya. Masya Allah, bagus sekali ya teman-teman. Gimana? Di rating dong 1 sampai 10. 1000. Kebiasaan Kang, ditanya 1 sampai 10 jawabnya 1000. Matematika mana itu? Pacet. Baik teman-teman, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu tariqan yang tawisu fihi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Ba'd, yang paling utama tentunya mari kita baikkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul pada tempat yang mudah-mudahan Allah muliakan itu, di haflah mubarakah dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salam serta salam semua sesuatu curahkan pada baginda alam, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pada Ketua Rumah Quran Badani Al-Ustaz Muhammad Suryaman SE.ME. Yang terhormat kepada para pengurus, Ustaz Willy Hardian, ada Al-Ustaz Dini Rahman, dan juga para ustazah yang sama-sama memuliakan kami di sini. Dan tak lupa kepada para angkatan saya, mungkin angkatan 7 yang saya banggakan, yang telah membersamai saya untuk berjuang di sini, dan juga teman-teman santriwan santriwati Rumah Quran Badani. Mudah-mudahan
kalian jadi santri yang sesuai dengan keinginan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tadi agak ditodong sama Ustaz Maman menyampaikan mungkin perwakilan dari angkatan 7 ya. Mungkin sedikit saja teman-teman. Seperti yang mungkin malam saya sampaikan buat teman-teman, ya di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan indahnya pelangi dan hujan pun datangnya sementara ya. Kita juga mengalami pertemuan di tahun 2020 ya. Tahun 2020 kita sama-sama bermuajahah di sini, bersilaturahim dan berjuang sampai 2025 ini. Tentunya di mana pertemuan pasti ada perpisahan. Seindah-indahnya perpisahan, semanis-manisnya perpisahan, tentu akan tetaplah perpisahan, itu akan terjadi. Tetapi ada detik, ada menit cerita di dalamnya yang harus kita ubah menjadi kenangan. Maka perpisahan itu akan berat jika kita membuat citra yang baik, manfaat yang baik, sehingga mendapat kenangan yang didapat. Saya pribadi mungkin mewakili teman-teman angkatan 7, para asatidz wal asatizah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan kami, segala tingkah laku kami, wabil khusus untuk segala pembelajaran, pengabdian kami. Ya, mungkin memang banyak sekali ya, kesalahan yang kita lakukan. Tapi luar biasanya para asatizah ini sabarnya luar biasa. Angkatan kami itu termasuk angkatan yang memang banyak ya. Dan juga pola pikirnya kan pasti berbeda-beda. Tapi alhamdulillah para pengurus menerima kami, setia membimbing kami, tidak hanya pembelajaran di rumah Qur'annya, tapi juga pembelajaran kehidupan. Kita belajar dari Ustaz Maman Suryaman bagaimana caranya leadership ya, kepemimpinan. Kita belajar dari Kang Deni, Kang Willy bagaimana mengelola teman-teman, bagaimana mengatur teman-teman supaya bisa disiplin sehingga mencapainya tujuan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para asatizah yang setia ya, mengarahkan kami, mengingatkan kami untuk selalu melakukan amaliyah ibadah di setiap harinya. Tentunya terima kasih para ustazah yang telah membimbing kami, dan juga teman-teman, terima kasih telah bersamai kami ya. Teman-teman juga sama guru untuk kami. Kami banyak belajar dari teman-teman, walaupun kalian masih muda dari kami, tapi luar biasa. Banyak sekali karakter yang kita pelajari ya. Dan itu tentunya sangat dibutuhkan saat kita telah selesai di rumah Quran Badani ini. Terima kasih banyak. Tadi yang disampaikan dari ketua panitia juga, dari misalkan personal-personalnya atau pribadi yang mungkin masih ada urusan yang belum selesai, silahkan diselesaikan teman-teman, apalagi hutangnya silahkan dikomunikasikan saja dengan baik kepada akang tetehnya. Mungkin lupa ya, karena banyak sekali urusan yang kita lakukan di sini. Maka pesan terakhir mungkin ya untuk teman-teman semua, yang seperti saya sampaikan di malam tadi, kita hidup bukan hanya tentang dari mana kita rahim mana kita dilahirkan. Hidup bukan tentang dari apa kita diciptakan. Hidup bukan hanya tentang dari mana kita diterbitkan. Tetapi hidup adalah muftatahatun bitakdir. Hidup adalah upaya kita membuka peluang kita untuk mencari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari bagaimana kita cara bernapas sampai bagaimana cara kita mati dan kita mendapatkan kematian yang berarti. Wa mukhtatamatun bitaslim, sehingga kehidupan kita ditutup dengan kesenangan dan juga keselamatan di dunia
maupun di akhir. Begitu teman-teman, mungkin closing terakhir mungkin ya bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman santriwan-santriwati. Sampaikan salam hangat kami dari angkatan 7 untuk orang tua kalian. Terima kasih telah melahirkan kalian. Terima kasih telah merawat kalian sehingga mendorong kalian semua untuk membersamai kami berjuang di rumah Quran Belanda. Mudah-mudahan kita semua sama-sama berkumpul lagi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Topang SE. Nah, ini sebagai bentuk kenangan dan apresiasi ya dari khususnya angkatan 7 untuk lembaga yang diserahkan cenderamata dari perwakilan panitia, dan juga ada penyerahan sertifikat mungkin dari lembaga ke panitia ataupun angkatan 7. Mari Ustaz. Ustaz untuk simbolis penyerahan sertifikat pada perwakilan dari angkatan 7. Dokumentasi. Kemudian itu untuk apa, cenderamata. Ini karena kenangan dari kita Ustaz. Tidak banyak. Mungkin nanti Ustaz. Ya. Boleh. Dengan panitia atau mau panitia yang lain, Faisal mau memberikan ceramah. 1, 2, 3. Satu lagi. Boleh, Kang Denny satu lagi. Baik, teman-teman masih semangat? Oke, supaya tidak tegang ya teman-teman semuanya. Kita ada door prize ya, ada door. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, dalam hidup ini kita pasti tidak terlepas dari yang namanya pujian atau hinaan. Betul teman-teman? Tapi terkadang orang itu tidak tahan dengan pujian, tidak kuat dengan hinaan. Dipuji sedikit, sombong, dihina sedikit, sedih, galau, terpuruk. Yang pertama, bila mana kita dipuji. Hati-hati dengan yang namanya pujian. Rasulullah melarang untuk memuji secara berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahlaktu al-qatatu zohro rajul." Engkau sesungguhnya telah membinasakan atau telah memotong punggung kawanmu itu. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, pujian berlebihan itu akan menjerumuskan kita ke dalam kesombongan. Ingatlah, hakikat pujian hanya milik Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa
ayat ini, di dalam tafsir Al-Alusi dijelaskan, segala puji milik Allah, karena Allah yang Maha Agung yang telah menganugerahkan semua nikmatnya kepada hambanya. Dan selain itu, hanyalah perantara. Lalu yang kedua, bila mana kita dihina? Di dalam surat Al-Mu'minun, penggalan ayat 96, idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah. Di dalam tafsir Al-Baihaqi dijelaskan, dengan memaafkan orang yang berbuat jahat dan membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Dalam menghadapi hinaan, contohlah akhlak baginda Rasul. Ketika baginda Rasul dihina oleh seorang Yahudi yang buta, tetapi beliau malah menyiapkan makanan, bahkan menyuapinya. Masya Allah. Lalu bagaimana sih solusi untuk diri kita agar tidak lupa diri karena pujian atau teracuni karena hinaan? Yang pertama, mawas diri juga rendah hati. Di zaman sekarang tidak sedikit kejadian karena kelebihan yang ia miliki, sampai-sampai ia berani untuk mengangkat dagu, bahkan merendahkan orang lain. Kau kawanku yang dulu itu kan? Siapa ya? Sekarang makin cantik, karirmu pun makin sukses loh. Ya iyalah, perawatan itu kan mahal. Kaya 7 turunan. Ya, doain ya, semoga aku bisa kayak kamu. Don't touch me. Di kantor ya makan apel. Sorry, kita gak level. Kamu tuh udah mah miskin. Dekil, siapa yang mau temenan sama kau? Astagfirullah. Gak apa-apa sekarang aku di mata kamu kayak gini. Tapi kita gak pernah tahu 1 tahun atau 2 tahun kemudian akan ada perubahan yang Allah berikan kepada kita. Bolehlah hari ini kamu merasa selangit, tapi hati-hati, bisa jadi kamu besok nyungsep-nyungsepnya. Makanya jangan terlena sama pujian. Astagfirullahaladzim. Bila dipuji kejayaan kita, semuanya bukan milik kita. Oleh itu sadarlah sentiasa, semuanya dari Allah. Setuju sahabat Madani? Mantul, mantap betul. Yang kedua, ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena terobsesi oleh pandangan manusia. Manusia zaman sekarang mau ke pengajian, mau ke parmis, jadi ajang pamer. Bajunya pak bagus-bagus, pak glober-glober. Karena Allah Ta'ala malah takut akan validasi atau takut insinuasi. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, jangan terbang karena pujian, jangan tumbang karena hinaan. Karena yang terpenting bukanlah pandangan dari manusia, tapi pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal liqafi wa fil akhir, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Novi, Masya Allah. Kita doakan semuanya mereka bisa terus berkembang lagi. Bahkan kita nanti bisa-bisa ya, bisa jadi kita lihat mereka udah ada di panggung aksi Indosiar ya. Kita doakan, amin. Nah, bukan dangdut akademi misal, Mas. Oke, teman-teman sekalian kontennya. Di sini saya akan menjadi perwakilan dari PKBM SMP untuk menyampaikan sebuah perkataan singkat untuk kakak dan teteh angkatan 7. Aku ingin jadi teman nyaman. Kakak, teteh, mungkin selama beberapa waktu ini kita sebagai adik, murid dan keluarga asrama sering sekali melakukan banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin tak terduga. Maaf ya untuk hari-hari kemarin, maaf juga untuk segala sikap dan perbuatan yang
dari kita. Terima kasih untuk kenangan yang pernah kita rangkai bersama. Terima kasih untuk takdir yang mempertemukan kita. Dan terima kasih juga sudah pernah saling menguatkan satu sama lain. Selamat ya atas kelulusannya. Selamat menjalani kehidupan yang baru. Selamat di luar sana. Jangan lupa harus selalu semangat. Jangan pantang menyerah. Dan jangan bosan untuk selalu berbuat baik. Maaf ya, kita selalu bikin kalian capek sama kelakuan kita yang emang menyebalkan ini. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih atas cerita singkat namun melekat. Hanya momen bukan komitmen, namun sungguh terima kasih atas segalanya. I love Generation of Seven. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Mira yang telah menyampaikan pesan dan kesannya kepada angkatan 7. I love you too Mira. Oke, selanjutnya pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh Saudara Hasbi. Hasbi ada Hasbi? Kepada Hasbi kami dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari SMA PKBM SMA. Untuk Akang Teteh, terima kasih sudah menjadi panutan yang baik. Aku masih ingat saat Akang Teteh membantu mengerjakan tugas atau memberikan semangat. Sekarang giliran Akang Teteh untuk terbang lebih tinggi. Selamat berjuang di babak kehidupan yang baru. Buat Akang Teteh, jangan lupa sama kita ya. Terima kasih ya Akang Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hasbi ya, sama-sama Kang Hasbi ya. Kami doakan juga Kang Hasbi di sini berhasil ya. Jangan malas di sini ya. Oke, acara selanjutnya yaitu pesan dan kesan ya, yang akan disampaikan oleh Saudari Elsa. Ya, kepadanya kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'alana minal qalibina wal qalibah wal mudarrisina wal mudarrisah wa ja'alana min ahli sunnah wal jamaah wa la taj'alana min ahli bid'ah wa dhalalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Alaya. Wa qala idzan laisal firaq lil firaq walakinal firaq li ziyadati syak. Puji dan syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kali ini kita semua bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Perkenalkan, di sini saya Mirka Saweltiano. Di sini saya perwakilan dari angkatan 10 khususnya, umumnya dari akhwat semua angkatan. Banyak sekali tentunya yang ingin saya ungkapkan kepada, khususnya kepada teteh-teteh ya, karena mungkin dari Ikhwan itu memang kita kurang kedekatannya adalah gitu. Maaf riwayatnya yang mana, jadi ambil happy wanya. Selama berapa tahun ya, kalau
Di angkatan aku tuh aku paling sebentar mungkin ya sama teteh-teteh karena teman-teman aku udah lebih awal datang ke sini. Banyak sekali yang bisa aku ingat dari kalian. Tentunya rasa kehilangan tuh pasti ada. Karena apa? Karena kita tuh di sini satu atap, makan bareng, terus tiap hari papasan gitu. Terus peran kalian tuh di sini banyak banget ya. Yang pertama ada peran jadi santri, yang memang tujuan kalian masuk ke sini tuh jadi santri. Pernah ngantri setoran bareng, ngantri mandi, makan bareng. Terus kedua perannya jadi kakak kelas yang mungkin kalian juga terbebani karena memang harus menyontohkan akhlak-akhlak yang baik kepada adik kelas. Yang ketiga kalian menjadi sosok ibu asuh ya, yang mungkin anaknya itu susah dibilangin, yang susah mandi mah, yang jajannya boros, yang susah diingetin ibadah itu mungkin emang banyak banget itu dari anak-anak asuh tuh. Yang ketiga sekarang kalian tuh ada perpisahan pengabdian, yang mana perannya tuh kemarin ada apa? Ada teteh-teteh logistik yang siap meluangkan waktunya dari pagi nih beres tahajud mereka langsung masak buat kita. Terus siangnya langsung masak lagi, malamnya masak lagi, itu seharian full masak buat kita. Nyiapin menu-menu yang enak buat kita. Untung kita kan kalau teteh-teteh izin ya sama kita, marah sama kita, udah makanannya dikasih racun kan ya. Ini mah enggak, mereka tuh sayang sama kita. Bener gak teman-teman? Bener. Yang kedua ada teteh-teteh yang selalu siap historin hafalannya. Makanya aku ingat awal kesini tuh yang memperindah bacaan aku teh Zahra. Yang mana bacaan aku tuh pas sini emang kurang bagus. Dia yang membimbing aku sampai aku sekarang alhamdulillah gitu bisa mengenal bacaan Al-Quran yang insya Allah indah gitu. Gitu. Terus banyak lagi lah. Udah aku jangan ketawa ini lagi sedih-sedihan. Ada teteh-teteh muda biro dan jajarannya ya, yang sering mengingetin kita perihal ibadah, perihal penampilan, perihal apapun itu, padahal dia tuh sebenarnya banyak kesibukan di luar sana yang lebih penting daripada kita, tetapi dia bisa memprioritaskan kita. Ada apa lagi? Ada teteh admin. Teteh admin ke ayah kacangkel kayaknya tiap hari di dieu cangkel main HP weh. So, kalau kita di sini pengennya terbahan kan, betul teman-teman? Betul, ingat teteh admin. Ada yang pakai COD belum bayar, nalangin dulu. Betul gak? Ada teteh-teteh apa lagi ya? Aku tuh lupa. Udah ya semua ya. Ini guru-guru TPI, guru-guru PKBM, yang dia tuh mereka memiliki keterbatasan, tetapi bisa gitu menyumbangkan ilmunya kepada kita. Nah, kami itu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari Ahwat. Terima kasih atas segalanya, atas segala perhatian kalian kepada kami. Mohon maaf pastinya dari kami, khususnya angkatan 7, banyak sekali perkataan, perbuatan yang pastinya menyakiti hati kalian. Apa ya, dari angkatan sebelum itu pastinya banyak sekali memori buruknya mungkin ya. Tetapi apa ya, namanya dinamika kehidupan ya. Kalau kita hidupnya flat, lurus terus, kayak garing hidupnya, mending mati aja enggak? Gitu. Tapi kalau misalkan kita ada masalah, jadi nanti tuh bisa diceritain. Misalkan orang Palembang bisa cerita di sini tuh, nyampe ke Palembang, nyampe ke Lampung, nyampe ke Bogor ya Bunda Abra. Sedih banget Bunda Abra. Gitu. Ya kita menitip semoga kisah kita di sini tuh disimpan di dalam memori dan hati kalian, jangan sampai dilupakan.
Mungkin dari silaturahmi juga jangan putus ya nantinya kalau misalkan ketemu di jalan ini toel ya. Nah gitu. Apa sih bahasa Indonesia teh? Sapa we lah nya gitu. Ya udah. Nah, kan aku bahasa orang Sunda gitu. Kita doakan teteh-teteh akang-akang supaya segala jalan, segala apapun yang mereka inginkan, yang mereka cita-citakan selalu diberkahi dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada suatu pepatah mengatakan, laisal firaq lil firaq walakinal firaq bi ziyadati syauq. Yang artinya perpisahan bukanlah sekedar untuk berpisah, tetapi berpisah itu semata-mata untuk menambah rasa rindu antara kita. Tepuk tangan atuh. Udah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena sesungguhnya min hasanatin fa minallah wa min sayyiatin fa min nafsik. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari Elsa yang telah menyampaikan pesan dan pesannya ya pada angkatan kami. Oke, teman-teman masih semangat? Dibimbing oleh Tuhan. Jadi awalnya saya tidak tahu apa-apa. Sekarang alhamdulillah saya bisa menjadi manusia yang bisa mengikuti ajaran Rasulnya. Terima kasih Kang Kembang dan semuanya akang-akang. Apabila ada salah kata atau ucapan yang menyakiti maupun akang-akang, teteh-teteh, mohon maaf besar-besarnya. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, silakan diambil dulu. Oke, untuk Ikhwan udah ya. Untuk silahkan siapa? Yang namanya Arisa, mana Arisa? Nah, sok Arisa ke depan. Berdua sama itu teteh yang barusan pakai kacamata. Yang barusan ya, berdua ke depan. Sok. Siapa santria pengabdian yang paling difavoritkan oleh kalian? Sebutkan alasannya. Tapi kalau yang awal jangan jawab Kang Hendra. Kang Hendra malah laki-laki ya. Sok ke depan. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri. Kemarin saya kena Rere namanya. Saiha. Jadi tunggu bentar tegang. Teteh pengabdian yang paling favorit itu Teh Asyifa, karena Teh Asyifa selalu mengingatkan dalam bacaan Quran yaitu tahsin gitu. Terus dari pakaiannya cina harus pakai kaos kaki, handshake kayak gitu. Jadi Teh Asyifa mah itu gitu. Tapi kalau yang lain mah favorit gitu, tapi yang paling favorit Teh Asyifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Alfan Fadil. Dari tete-tete angkatan 7 yang paling terfavorit adalah Teh Jahra, Teh Abdah, Teh Yosi, sama Teh Ucu. Alasannya Teh Jahra teh suka baik. Terus sefrekuensi buat Teh Yosi juga suka baik. Terus pokoknya terima kasih buat Teh Yosi. Terus buat Teh Abdah udah pernah ngajarin buat caranya gimana ngeirit uang, gimana caranya biar betah di sini, biar bisa berkomunikasi sama teman-teman. Kalau buat Teh Ulul juga nggak lupa suka kasih semangat. Intinya dari kita makasih buat teteh pengabdian udah ngajarin banyak hal buat ilmunya. Insya Allah bermanfaat buat kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau hadiah nggak? Mau.